around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Inikah akhir kisah Arsenal dan Pierre-Emerick Aubameyang? Ketidakhadiran Pierre-Emerick Aubameyang di skuad Arsenal kala menjamu Southampton di pekan ke-16 Liga Inggris 2021-2022 jadi sorotan. Kini pelatih Arsenal, Mikel Arteta pun membocorkan penyebab Aubameyang tak ada dalam laga itu. Arteta mengatakan mencoret nama Pierre-Emerick Aubameyang pada laga melawan Southampton Sabtu 11 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Karena pelanggaran indisipliner yang dilakukan sang pemain. Meski tak diperkuat pemain bintangnya itu, The Gunners tetap bisa tampil gemilang. Dalam laga yang digelar di Stadion Emirates Sabtu 11 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat itu, Arsenal menang besar dengan skor 3-0. Gol tersebut dicetak oleh Alexander Lacazette, Martin Odegaard, dan Gabriel Magalhaes. Sayangnya, di balik kemenangan besar tersebut, Arsenal jadi sorotan karena ketidakhadiran Aubameyang. Arteta sendiri sebenarnya sempat bungkam soal masalah ini. Namun, sang pelatih akhirnya mau buka suara. Aubameyang sendiri dinyatakan melakukan tindakan indisipliner karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sayang, hal itu dikarenakan pelanggaran indisipliner. Saya pikir kami sudah sangat konsisten mengenai hal yang tak bisa dinegosiasikan. Oleh sebab itu, dia tak terlibat, kata Arteta dikutip Sky Sports Minggu. Ini bukan situasi yang mudah dan tak kami inginkan terhadap kapten kami. Saya tidak akan mengungkapkan lebih banyak. Sayang, itu yang sebenarnya terjadi. Saya sudah menjelaskan apa yang terjadi dan alasan dia tidak bermain, ujarnya. Ini bukan pertama kalinya Aubameyang mendapat sanksi akibat pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran protokol pertama dilakukan pada Februari 2021. Tidak hanya itu, pelanggaran indisipliner juga dilakukan Aubameyang pada Maret. Ketika itu, dia tak datang latihan karena menjenguk ibunya yang sakit. Namun, dia menyalahgunakan kesempatan itu untuk kegiatan lain. Hal ini pun membuat beberapa pihak menduga Arteta bakal mencopot ban kapten dari tangan Aubameyang. Dia bahkan diperkirakan tidak akan tampil saat melawan West Ham United. Fiorentina berniat untuk mengontrak gelandang Arsenal secara permanen. Lucas Torreira bisa saja dibeli langsung oleh Fiorentina jauh sebelum musim 2021-2022 selesai. Pemain internasional Uruguay itu dipinjamkan dari Arsenal. Dan dia telah bermain secara reguler untuk Gigliotti di bawah pelatih baru Vincenzo Italiano. Bermain dalam 13 pertandingan Serie A sejauh musim ini. Menurut Il Corriere Fiorentino, harga ditetapkan pada musim panas untuk 15 juta euro dan Fiorentina bisa memainkan angka itu segera Januari untuk Torreira. Agennya Oscar Bentancur diperkirakan akan segera memulai pembicaraan dengan Arsenal untuk menyelesaikan rinciannya. Torreira didatangkan Arsenal pada musim panas 2018 dari Sampdoria dengan harga 28 juta euro. Tetapi setelah musim pertama yang mengesankan, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain dengan klub London Utara itu di tahun keduanya. Dia kemudian menghabiskan musim 2020-2021 dengan status pinjaman dengan raksasa Spanyol Atletico Madrid. Tetapi dia hanya membuat 19 penampilan di La Liga bersama Los Colchoneros. Edu dan Arsenal dalam siaga merah untuk transfer Frenkie de Jong. Arsenal telah diberi kesempatan untuk memperkuat skuad mereka setelah berita bahwa bos baru Barcelona telah menyetujui kepergian 3 pemainnya. Menurut jurnalis Spanyol Girat Romero, tim La Liga telah mendaftarkan Frenkie de Jong dan Sergio Dest sebagai pemain yang tersedia untuk transfer bersama dengan kiper Marc-André ter Stegen. The Gunners telah dikaitkan dengan kedua pemain di masa lalu, tetapi sekarang lebih dari sebelumnya.
Penandatanganan keduanya akan terbukti menjadi akuisisi yang sangat baik. De Jong akan membuat poros sempurna bersama Thomas Partey yang sedang berjuang. Sementara Dest akan menjadi kompetisi yang sangat dibutuhkan untuk Takehiro Tomiyasu di bek kanan. Mengamankan tanda tangan De Jong sangat disarankan sebagai kesepakatan yang tidak mungkin dilakukan di mata banyak penggemar Arsenal. Tetapi pria Belanda itu sebelumnya telah menyatakan kekagumannya pada klub. Berbicara kepada Football International pada tahun 2019, dia berkata, "Saya sebenarnya berpikir Arsenal cukup hebat di masa lalu. Dalam pikiran saya sudah lama memiliki daftar berikut. Ajak Arsenal Barcelona, sebut saja rute mas over mas, tapi ya, jika Anda bisa langsung ke Barcelona, maka Anda juga tepat di tempat yang Anda inginkan. Lebih cepat dari yang pernah berani Anda impikan." Arsenal sangat membutuhkan gelandang tengah yang berkualitas untuk lebih mendukung Partey yang telah mengalami adaptasi yang lambat di Liga Premier, dan kemitraan dengan seseorang yang berbakat secara teknis seperti De Jong pasti akan sangat membantu untuk menyeimbangkan lini tengah Arsenal. Mauro Icardi, sosok yang tepat gantikan Auba di Arsenal? Arsenal telah ditawari peluang bagus untuk menyelesaikan krisis striker mereka dengan menandatangani Mauro Icardi dari Paris Saint-Germain. Pemain Argentina itu dilaporkan telah dianggap surplus untuk persyaratan oleh klub Ligue 1 dan telah ditempatkan di daftar transfer bersama 6 pemain lainnya. Menurut outlet Prancis L'Equipe, Icardi dianggap sebagai salah satu striker terbaik di sepak bola Eropa dan tidak akan menjadi pilihan buruk bagi Edu untuk dijelajahi. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami kesulitan sejak bergabung dengan klub Paris pada 2019. Tetapi itu karena sistem tidak bermain dengan kekuatannya, dan dia baru-baru ini dikeluarkan dari starting 11 Mauricio Pochettino. Pengakuan Icardi dapat dimanfaatkan karena ia bisa dibilang bersaing dengan penyerang terbaik Eropa di Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi untuk mempertaruhkan klaim di samping. Fans menyaksikan yang terbaik dari pemain Argentina selama waktunya di Inter Milan, di mana ia menghabiskan 7 tahun yang mengesankan, yang juga melihatnya menjadi kapten tim. Icardi tentu akan menjadi pilihan jangka pendek yang bagus untuk mengatasi masalah Arsenal. Dengan sang striker juga tersedia pada Januari sebagai bonus. Tapi untuk jangka panjang, Edu harus mencari alternatif lain yang lebih cocok dengan sistem Arteta daripada hanya memberikan gol. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, the Gunners. Bye. I'm finally facing it all, fearless.